Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Ada Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia yang berharap ya dan meminta agar Kementerian Pan-RB atau Menteri Pan-RB gitu ya memastikan bahwa seluruh PPK atau pejabat pembina kepegawaian terutama kepala daerah gitu ya memastikan bahwa honorer R2 dan R3-nya seluruhnya diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Karena menurut Ketum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia ini bahwasanya honorer R2 dan R3 lah yang prioritas untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena sesuai dengan aturan ya, yaitu keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, bahwasannya yang menjadi prioritas diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mereka para honorer yang masuk dalam database BKN. Jadi jangan sampai malah nantinya yang masuk sebagai P3K paruh waktu adalah honorer non database BKN. Tetapi harus dipastikan bahwa R2 dan R3 lah terlebih dahulu yang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan usulan dari Ketum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia ini? Bagi yang punya pendapat silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan usulan dari Ketum Aliansi Gabungan R2 dan R3 ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan Menpan RB yang harus memastikan ya bahwa seluruh R2 dan R3 diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Menpan RB harus pastikan seluruh R2 R3 diusulkan Pemda jadi P3K paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini harus memastikan seluruh honorer berstatus R2 dan R3 diusulkan Pemda menjadi P3K paruh waktu. Jangan sampai Pemda beralasan ketiadaan anggaran sehingga tidak semua honorer R2 dan R3 diangkat P3K paruh waktu. Kami meminta Ibu Menpan RB memastikan seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau seluruh kepala daerah agar mengusulkan seluruh R2 dan R3 sesuai Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Kata Ketum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, Faisal Mahardika kepada CPNN Selasa 5 Agustus 2025. Dia menegaskan, sesuai Kemenpan RB 16 2025 yang memenuhi kriteria diangkat P3K paruh waktu adalah honorer R2 dan R3. Karena masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sebaliknya, honorer R4 dan R5 tidak masuk database BKN sehingga mereka bukan prioritas. Pemda harus diawasi pusat untuk mengusulkan R2 dan R3. Jangan sampai mereka dikalahkan honorer non database BKN, tegasnya. Lebih lanjut dikatakan, sukses tidaknya pengangkatan P3K paruh waktu ada di tangan Pemda. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus bersikap tegas terhadap Pemda yang balelo. Perintah Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas. Oktober selesai semua penataan pegawai non-ASN. Seharusnya Pemda jangan menentang perintah Presiden, tegasnya. Sebelumnya, Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, proses pengusulan P3K paruh waktu sudah dimulai sejak 1 Agustus 2025 dan saat ini masuk hari keempat. Sementara berjalan pengusulan P3K paruh waktu hingga 20 Agustus 2025. Kata Prof. Zudan kepada CPNN Senin 4 Agustus 2025. Dia menambahkan, untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP P3K paruh waktu dimulai 5 Agustus sampai 5 September. Dengan demikian, 5 Agustus sampai 20 September honorer sudah mengantongi NIP P3K paruh waktu.
Insya Allah kami akan menerbitkan NIP P3K paruh waktu yang diusulkan formasinya oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, terangnya. Dia mengingatkan para PPK untuk secepatnya mengajukan usulan penetapan kebutuhan sebelum 20 Agustus, sebab tidak ada perpanjangan lagi. Prof. Zudan menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir terhadap instansi yang tidak mengajukan usulan kebutuhan P3K paruh waktu. Kalau tidak mengusulkan, tandanya tidak butuh P3K paruh waktu, ujarnya. Dia memastikan jadwal penyelesaian honorer sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni 1 Oktober 2025. Setelah Oktober tidak ada lagi honorer, pegawai non-ASN atau istilah lainnya. Kami hanya melaksanakan arahan Bapak Presiden, makanya paruh waktu ini sebagai solusi menyelamatkan honorer dari PHK massal, tegasnya. Adapun jadwal tahapan pengadaan P3K paruh waktu yang ditetapkan BKN sebagai berikut. 1. Usulan penetapan kebutuhan oleh instansi 1-20 Agustus 2025. 2. Penetapan kebutuhan oleh Menpan RB 1-20 Agustus 2025. 3. Pengumuman alokasi kebutuhan 1-20 Agustus 2025. 4. Pengisian DRH P3K paruh waktu 5 Agustus sampai 5 September 2025. 5. Usul penetapan NIP P3K paruh waktu 5 Agustus sampai 10 September 2025. Dan terakhir penetapan NIP P3K paruh waktu 5 Agustus sampai 20 September 2025. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan Menpan RB yang harus memastikan bahwa R2 dan R3 diusulkan seluruhnya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena anggapan dari Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia ya, Faisal Mahardika, bahwasanya mereka lah yang seharusnya diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena mereka yang masuk dalam database PKN sesuai dengan aturan yaitu Keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan P3K paruh waktu ini. Bagi yang punya pendapat atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.